Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Yanu Robianto dengan akhiran NIM 254, Khalifah Nufajariyah dengan akhiran NIM 256, Dinda Aprilia Ajiwinengku dengan akhiran NIM 281, dan Vinka Triwahyuni dengan akhiran NIM 291. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak tersebut bisa dimiliki setelah kita melaksanakan kewajiban. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab adalah sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat penting dilakukan. Hal ini karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemenuhan hak dan kewajiban perlu dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bukti ketaatan terhadap negaranya. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban, warga negara tersebut seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar setiap warga negara memahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban penting bagi semua warga negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Misalnya, hak dalam memperoleh pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan dan kendaraan umum. Sebagai warga negara, hak tersebut diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak menganut agama. Hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari ketiga pasal tersebut dapat dimaknai bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama serta kepercayaannya masing-masing sesuai dengan yang diyakini selama tidak merugikan orang lain. Setiap agama dan kepercayaan memiliki cara beribadah masing-masing. Kehidupan yang damai dan harmonis baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bernegara adalah dambaan semua umat beragama. Oleh karena itu, kita wajib untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Apabila tidak, maka kerukunan antar warga masyarakat juga terganggu. Akibatnya, kita tidak akan merasakan kehidupan yang aman dan nyaman. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak bagi seluruh warga negara untuk mendapat pendidikan. Pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan antara lain yaitu yang pertama, hak untuk mengikuti pelajaran dan bertanya kepada guru. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, ruang kelas, atau halaman sekolah. Pendidikan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan bangsa yang maju apabila generasinya berilmu pengetahuan dan terdidik. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menyuarakan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun, kegiatan menyuarakan pendapat tidak boleh mengganggu hak orang lain. Menyuarakan pendapat harus dilaksanakan dengan santun dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menciptakan lapangan kerja, pemerintah dan pihak swasta banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga. Hal tersebut dilakukan agar semakin banyak warga negara yang dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan semakin bertumbuhnya kemajuan ekonomi, bangsa Indonesia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, ataupun jabatan. Semua pelanggar aturan lalu lintas akan mendapat sanksi yang sama, yaitu mendapat tilang dan harus membayar denda. Tindakan ini dilakukan agar tercipta ketertiban berlalu lintas. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, kita telah belajar tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Ada banyak kewajiban yang dimiliki oleh warga negara yang dijelaskan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar beragama antara lain menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat beribadah. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya, mempersilahkan orang lain untuk beribadah, tidak mengejek ajaran agama lain, berteman dengan orang walaupun berbeda agama, menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang, serta menyayangi teman apapun agamanya. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat dasar hingga SMA. 3. Kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur kewajiban menaati peraturan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia antara lain menghormati pendapat orang lain, membuang sampah pada tempatnya, memberhentikan angkutan umum di halte, menyeberang jalan di zebra cross, dan pada saat lampu merah pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. 4. Kewajiban menjaga lingkungan. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga negara. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Agar dapat memperoleh hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan penghijauan, menggunakan sumber daya alam secara bijak, menggunakan teknologi ramah lingkungan, mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. 5. Kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan atau harga beli barang orang yang membayar pajak beserta besar jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara antara lain membayar pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame ketika memasang iklan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang keenam, kewajiban bela negara. Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban yang dimiliki seseorang warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Bela negara menjadi salah satu kewajiban bagi setiap warga negara. Kewajiban bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar antara lain belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, serta mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya, dan mentaati hukum dan aturan-aturan negara.
Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya bisa muncul karena kesadaran sendiri ataupun tuntutan tugas. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Melaksanakan tanggung jawab atas kesadaran sendiri artinya mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah dari orang lain. Dan orang tersebut akan segera melaksanakan kewajibannya tanpa menunda-nunda waktu. Contoh pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri antara lain: 1. Mita merapikan tempat tidur. Hal tersebut dilakukan oleh Mita atas kesadaran sendiri sebagai pemilik kamar. 2. Mita dan teman-teman melaksanakan piket sesuai jadwal. Kegiatan tersebut dilakukan atas kesadaran mereka sendiri terhadap aturan yang ada di kelas. Yang ketiga, Rudi membuang sampah di tempat sampah. Ia menyadari bahwa sampah yang dibuang pada tempatnya akan membuat taman menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya ada pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Selain atas kesadaran sendiri, seseorang juga melakukan tanggung jawab karena adanya tuntutan tugas. Tanggung jawab itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contoh pelaksanaan tanggung jawab atas tuntutan tugas antara lain: 1. Guru mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. 2. Petugas pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, perawat merawat pasien dengan baik sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimilikinya.